bisa juga badan, tapi ini sudah berbeda subjeknya. Nah, dari pengertian itu bisa juga dia menjadi tidak berganda ya. Nah, memang istilah pajak berganda ini ya menjadi suatu hal yang sangat menarik sekali ya, sangat seksi sekali untuk dibahas. Ya, bagus ya pertanyaannya ya. Nah, ya. Ini tapi udah lulus nih kalau Yolanda nih, mau saya kasih nilai apa lagi ya? Terus tadi ya pertanyaannya siapa tadi? Saron tadi terkait dengan Amazon gitu ya, pajaknya Apple bagaimana? Kalau Amazon, nah karena kalau Amazon ya sekarang ini kan kalau terkait dengan barangnya ya, barang yang diimpor ya itu sudah bisa dipajaki ya, ya kan? Yaitu misalnya ya dengan cara melakukan pemungutan melalui jasa pengirimannya ya, misalnya kantor pos ya. Ketika barang itu mau diambil oleh konsumennya, nah itu bisa langsung dikenakan PPh dan PPN ya, PPh pasal 22 ya, dan PPN atas penyerahan atas impor ya, PPN impor, dan juga dikenakan bea masuk. Nah, tapi memang untuk Amazonnya sendiri ya, karena ini ya nanti kaitannya dengan di mana ya kedudukan ya, domisili ya, kewarganegaraan dari si Amazon ini. Nah, ini menjadi tidak jelas ya. Nah, disitulah nanti ada ya yang namanya stateless company ya, perusahaan-perusahaan yang tidak punya negara ya. Kalau orang ya, manusia tidak punya negara itu kan menderita ya, sengsara gitu ya. Sengsara dia, siapa yang mau melindungi, jadi refugee dia ya. Nah, tapi ini ada yang tidak punya negara ya, sengaja gitu ya, biar dia tidak terkena dengan pajak gitu ya. Pak, apakah berdasarkan SE 2000 poin B menyatakan biaya rumah apa ini? Pertanyaannya ini deh yang agak ini, masa ke rumah sakit ya. Nah, ini yang langsung ya, maksudnya yang kita berbicara pajak internasional ya. Terus apa lagi? Oh, belum lulus ya, baru semester 6. Oke ya. Oke ya, itu ya. Nah, kita lanjut. Nanya tapi masalah ini aja ya. Masa nanya masalah rumah sakit ya. Nggak apa-apa ya, Pak, untuk semangat. Terus apalagi ya, asas-asas pemungutan pajak. Nah, ini ya guys, ini kan udah kita bahas ya, tapi ini kita bahas lagi ya. Ada yang namanya asas domisili ya, asas domisili, di mana negara tempat seseorang bertempat tinggal atau badan berkedudukan berwenang memungut pajak. Nah, ini guys, ini sebenarnya asas yang seharusnya dianut gitu ya oleh semua negara. Jadi harusnya dia hanya menganut ini, tapi nanti kita lihat ada negara-negara tentu yang secara agresif gitu ya, tanda kutip ya, memajaki orang-orang di luar domisilinya selama dia memegang paspor atau kewarganegaraan orang tersebut. Dan negara ini adalah negara-negara yang memiliki kepentingan, memiliki kekuasaan. Nah, ini yang menjadi permasalahan ya, akibatnya ya merugikan negara lain ya. Merugikan negara lain ya. Di satu sisi juga merugikan warga negaranya. Nah, sekarang ya pertanyaannya, kenapa sih masih mau jadi warga negara itu? Nah, itu memang ada di sini kepentingan ya. Nah, yang kedua, asas sumber ya. Nah, asas sumber ini adalah dari mana ya sumber ya penghasilan ya, disitulah negara berhak untuk memajaki ya. Negara yang berwenang memungut pajak atas suatu penghasilan adalah negara asal sumber penghasilan ya. Sumbernya dari mana ya, uangnya dari mana ya, tanpa memandang subjek pajak yang memperoleh penghasilan ya. Jadi ini asas sumber guys ya. Nah, yang ketiga ya, asas kebangsaan ya, asas kebangsaan ini ya, artinya tadi ya, kalau dia orang pribadi ya dia dilihat dari pasportnya ya, Nah, ini pun menjadi permasalahan guys. Kalau tadi kita lihat misalnya ada orang yang memiliki 2 paspor ya. Kasih 2 contoh aspek internasional dari undang-undang PPh. Wah, ini sih bukan nanya. Ini soal ini ya, soal UAS ya, dikasih ke saya ya. Kasih 2 contoh aspek internasional dari undang-undang PPh beserta pasal pengaturnya. Wow. Oke ya, jadi pajak ganda ya, pajak ganda ini ya. Nah, ini kita lihat di sini ada definisi dari Arnold ya, Dr. Arnold Knetzel ya. Wah, gimana Mbak?
Jadi yang dimaksud adalah double tax imposition, 2 kali pemajakan ya. 2 kali pemajakan guys. Ya. Nah, tapi di sini perlu dilihat ya. Jadi yang dimaksud dengan 2 kali pemajakan itu apa ya? Nah, jadi yang dimaksudnya adalah pungutan pajak ganda dalam arti luas ya. Yang pertama dalam arti luas terjadi apabila satu subjek ya, subjek itu orang ya, orang atau badan ya, atau objek ya, objeknya misalnya penghasilan ya, dikenakan pajak lebih dari 1 kali ya. Nah itu ya, itu yang disebut dengan double taxation. Jadi subjeknya harus sama, objeknya harus sama. Nah kalau tadi itu misalnya dividen itu kan subjeknya sudah berbeda ya, makanya dia bisa dikecualikan dari pengertian pajak berganda. Tapi untuk kedepannya ya, kita ada omnibus law ini yang sedang dibahas. Salah satu pembahasan yang sedang digodok di omnibus law ini juga masalah penghapusan pajak dividen ya, penghapusan pajak dividen ya. Itu ya, masih semangat ya. Terus, nah dalam arti sempit, nah tadi dalam arti luas ya, dalam arti sempit pungutan pajak ganda dalam arti sempit adalah pengenaan pajak lebih dari 1 kali terhadap subjek dan atau objek pajak yang sama yang dilakukan oleh fiskus yang sama ya. Ini dalam arti yang sempit ya. Artinya double taxation itu ya benar-benar ya sudah objeknya sama ya, subjeknya sama, fiskusnya juga sama gitu ya. Nah, karena kalau ini ya memang jarang terjadi ya, terjadi. Kalaupun terjadi ini sudah apa namanya, sudah keterlaluan ya, sudah keterlaluan sekali ya. Karena putusan pajaknya lebih besar 10% dibandingkan niralaba 1, karena apa nih, pajak rumah sakit ini maksudnya. Asas kebangsaan itu asas yang mendasarkan diri pada kekuasaan negara terhadap warga negaranya. Oleh karena itu warga negara dimanapun ia berada tetap mendapatkan perlakuan hukum dari negaranya ya, ini ya. Jadi itulah asas kebangsaan ya. Oke. Nah ini guys, pengertian pajak berganda ya. Nah, ini sudah dirumuskan di sini ya. Ada 2 jenis memang ya. Nah, ada pajak berganda secara domestik. Jadi secara domestik pun memang kita melihat ada gitu ya, apa namanya, kecenderungan ya, ke arah pajak berganda di level domestik guys ya. Di level domestik ya ada itu ya. Nah kemudian pajak berganda yang internasional tadi ya, apabila ya dilakukan oleh 2 negara ya. Jadi ada 2 negara ya mengenakan pajak yang sama ya atas 1 WP ya, 1 wajib pajak, dan atas objek yang sama ya. Misalnya ya Mr. X ya, orang pribadi ya, dia punya penghasilan ya, dari 1 negara, ternyata dipajaki oleh negara tempat dia tempat dia berdomisili ya, dan juga dipajaki penghasilannya oleh negara tempat dia negara kebangsaannya gitu ya. Oke ya. Wow, Yolanda mau skripsi ini, wow luar biasa ya. Nanti bisa lah ya, pas lah itu. Nah berikutnya guys, ya, jadi ini ya, kalau karena kita sekarang membahas tentang international taxation ya, jadi unsur-unsurnya ini ya. Jadi yang murni disebut sebagai double taxation itu ini ya, 1, 2, 3, 4, 5 ya. Pemungutannya dilakukan oleh beberapa negara ya. Subjeknya juga harus sama, objeknya sama, masa dan tahun pajaknya sama, dan jenis pajaknya sama ya. Itu ya. Oke. Kemudian sebab-sebab terjadinya pajak ganda internasional. Nah ini guys ya, kenapa kok bisa ada ya? Nah, ya. Yang pertama adalah subjek pajak yang sama dikenakan pajak yang sama di beberapa negara ya. Tadi ya contohnya itu ya. Contohnya tadi apa? Mister apa tadi, orang ya Indonesia ya punya toko ya di luar negeri gitu ya. Subjek pajaknya ya memiliki domisili rangkap ya. Jadi dia punya ya dual resident ya, domisili lengkap. Kenapa dia bisa punya domisili lengkap? Nah ini biasanya orang-orang kaya ini ya.
orang-orang kaya yang duitnya banyak